Hai, selamat datang di FJ Masura Channel. Kali ini kita akan membahas extension file. Jadi kalau kita lihat nama file di belakang nama file itu ada, kalau Word ada doc yang lama ya, yang baru docx, tidak main X belakangnya. Ada Excel tuh beda lagi. Terus ada yang exe, ada yang com, ada yang bat, banyak banget yang nggak bisa disebutin satu-satu karena setiap program punya ciri khas sendiri. Bahkan untuk satu software aja mereka bisa punya output extension itu beda-beda. Kayak Photoshop itu bisa JPEG, PNG, PSD, TIFF, banyak lagi lah yang lainnya, GIF segala macam, itu banyak banget di program-program CAD ada yang. Terus program sendiri, program lainnya kayak Corel punya CDR, macam-macam. Pembagiannya biasanya kalau yang di satu program outputnya bisa banyak, itu biasanya menggunakan pembagiannya karena kebutuhannya, misalnya untuk diekspor ke atau dibuka di program lain yang membutuhkan, misalnya kayak print wide format, biasanya mereka nge-ripnya itu pakai TIFF, ada yang gitu. Biasanya nggak pakai JPEG, nggak bisa, tapi ada beberapa yang sekarang udah bisa. Nah, terus ada juga karakter yang kayak GIF, itu bisa gambar biasa, bisa animasi dalam file yang sama. Mereka bisa jadi gambar statis, bisa jadi gambar bergerak. Gimana sih, apa namanya, apa sih bedanya? Jadi sebenarnya sih extension itu sebagai pembeda dari awalnya dokumen adalah dokumen yang screenshot atau yang hitung-hitungan grafis, tapi ketika dalam perkembangannya nggak sebatas cuman pembeda itu aja, tapi lebih ke ya ciri khas aja ya, ciri khas atau pembeda dari program yang memproses atau memproduksi dari file tersebut. Yang paling ciri, yang ada yang umum, ada yang ciri. Jadi kalau misalnya kita pakai pin, kita bisa output ke PNG, JPEG. Tapi kalau misalnya itu yang umum ya. Kalau yang khusus, misalnya kita pakai Corel Draw, mereka punya extension CDR, Corel Draw. Terus ya kita pakai Adobe Illustrator, dia ada extensionnya jadi AI, Adobe Illustrator. Atau PSD yang memang punyanya dia sendiri itu PSD, tapi dia bisa Photoshop PSD. Tapi dia bisa mengeluarkan extension lain dari itu. Tapi ciri khas dari itu yang khususnya itu. Tapi kalau yang umumnya jadi satu program bisa mengeluarkan yang lain. Karena sekarang udah bisa ekspor segala macem, akhirnya juga batasan-batasan itu atau ciri khusus itu hanya bagian kecil aja. Jadi bagian besarnya itu adalah jadi universalnya, umumnya. Yang kita umum pakai, misalnya Word, kita ngetik-ngetik bikin surat, kita save, otomatis itu kan jadi Word gitu. Tapi kalau di dunia programming ada file yang khususnya yang dibuat untuk execute, biasanya extensionnya exe. Ada yang untuk ukuran lain, ada yang com yang bisa langsung dieksekusi dari command from misalnya, atau bisa jadi jalannya di mana, misalnya under DOS atau under Windows. Bagiannya lainnya lagi tuh fungsinya. Jadi ada file namanya batch file, itu susunannya itu sebenarnya dia kayak rangkuman dari komen-komen atau perintah-perintah dari misalnya saya pakai di DOS nih, itu bisa saya bikin batch file susunan dari perintah-perintah DOS itu, jadi di dalam satu file dirangkum gitu. Itu namanya batch file. Nah, kalau di DOS, beberapa orang yang masih tahu DOS atau bisa pakai DOS, itu kan ada tuh dir per W, dir per P, atau MD, Mac directory segala macam itu ada. Nah, itu saya atau kalau di batch file ini saya bisa membuat rangkaian itu
menjadi satu file. Jadi saya nggak usah ketik satu-satu, nanti kalau diketik filenya itu bisa dieksekusi dan dia akan berurutan tuh nge-batch kayak gitu. Misalnya saya mau bikin file extension com untuk jalan di DOS, atau saya bikin assembler misalnya gitu ya. Itu kalau misalnya ada beberapa program sama seperti umum yang di program grafis itu bisa Photoshop bisa output berbagai macam jenis. Nah kalau misalnya di programming juga gitu, ada software program kita mau bikin script untuk keperluan ini, kita juga bisa output jadi exe, bisa jadi .com, atau bisa jadi rec, bisa jadi lib, bisa jadi macam-macam. Contohnya kita kasih contoh nanti, tabel ini jadi ini. Jadi nggak sih simple itu juga sih. Kalau misalnya kita kan bisa pakai ya, karena kita pakai Word, outputnya jadi extensionnya doc. Tapi kalau misalnya kita udah masuk ke programming, kita butuh file apa, kita akan memasukkan ke lingkup-lingkup tertentu. Untuk file ini extensionnya ini, untuk keperluan ini. Jadi kalau untuk library biasanya kita segala macam itu udah ada ruang-ruang sendiri aja, ada sudah dipilah-pilah sendiri buat arahnya kemana. Karena kalau kita bongkar misalnya saya mau bikin file yang ini titik extensionnya com, saya juga bisa hanya membuat penampilan satu huruf aja di file itu, jadi cuman di front di command line-nya DOS misalnya itu saya bisa tuh, saya cuman untuk menampilkan atau nama saya atau hanya satu huruf aja bisa com. Kalau misalnya baru untuk urusan hanya tampilan seperti itu hampir nggak jauh beda kayak kita file dokumen biasa misalnya di Word, itu hampir nggak biasa, tapi prosesnya yang beda. Ketika saya membuat dokumen di Microsoft Word, saya ketik A, save, itu langsung jadi huruf. Terus kalau saya mau bikin di program assembly hanya untuk menampilkan A, itu prosesnya nggak sederhana itu, karena saya harus menuliskan beberapa script. Dan untuk assembler kan mnemonic ya, udah nggak, bahasanya udah mesin banget, udah agak-agak rumit. Jadi stepnya ada banyak. Bahkan untuk byte yang saya masukkan atau pakai di file itu, saya juga harus tahu nama file segala macam, dan itu langkahnya nggak sederhana. Kalau sempet sih saya mau coba nih bikin file yang buat nampilin inisial nama saya M gitu, misalnya FZ atau M aja deh, gampang. Untuk extensionnya com, terusnya kita bikin hasil filenya itu kayak gimana dan berapa byte gitu. Belum kita pakainya, kita coba. Nanti saya coba contohin kalau misalnya emang ini masih masih inget. Soalnya program assembly itu bahasa mesin banget, dan itu nggak saya pakai. Saya yang paling deket saya program itu di microchip sih, nggak sampai itu, tapi saya suka, itu bagian yang saya suka. Jadi mudah-mudahan sih saya sempat contohnya. Oke, kita buka. Ini kita pakai under DOS, tapi kita view juga di under Windows ya. Ini di drive D, folder Masuro, terus subfoldernya FZ, sama gini nih. Ini di D, Masuro, FZ. Nah ini sini. Nanti kalau misalnya kita bikin file di sini, muncul di sini juga. Oke. Kita pakai debug. Ini bawaan Windows, ada di DOS-nya. Kecuali di 10 ya. Di 10 kayaknya agak nggak bisa jalan nih. Tapi kalau di bawah Windows 10 kayaknya masih bisa. Ya tinggal debug aja. Nah kalau udah ada garis
ini berarti udah masuk nih. Kita langsung aja bikin assembly di sini. Oke, kita mau nampilin inisial aja M besar. Oke, M besar dengan A02 dengan DL. Ini berarti angka heksanya M besar itu adalah 4D. Kita masukin 4D. Kita pakai interupsi DOS. BIOS, maaf BIOS maksudnya. Kita pakai interupsi BIOS 2 nih, 21 dan 20. Oke. Kita masukin byte-nya. Byte-nya itu 8 byte. Oke. Kita namainnya apa ya? FZ aja deh. fz.com ya. fz.com, terus langsung kita write di folder di hard disk di drive D nih. Nanti masuknya ke sini. Kita write aja. Oke, kita masukin 8 byte situ, langsung kita quit. Oke, sekarang kita udah masuk ke hasil filenya nih. Udah masuk di folder DOS. Udah masuk. Kita juga bisa cek di sini. Clean dulu ya, biar kelihatan. Nah, ini filenya di Windows, ini yang ada di under DOS nih. Ini kan under Windows nih. Ini under DOS, ini ada nih. Ini byte-nya 8 byte karena kita tadi bikin 8 byte. Sama nggak ya? Dari Windows kita lihat size-nya. Oke. Ini udah. Eksekusinya tinggal diketik aja. Nama filenya kan fz.com ya. Nah. Ini di eksekusi nih. Ini hasilnya nih. Ini huruf M dari. Jadi kalau kita ulangin fz aja atau fz.com juga bisa. Ini akan berulang itu M-nya. Kita coba bikin file kedua ya. Sama debug lagi. Kita main di register yang sama. Kita tadi huruf yang besar, sekarang kita coba kecil ya. Yang kecil itu heksanya D. Salah, 6D. Oke, kita pakai interupsi DOS, BIOS maksudnya. 1 20. Oke, kita nah ini kita pakainya 8 sama 8 byte. Namanya fz2 aja ya. Kita write aja. Oke, gitu loh. Tuh, ini udah jadi nih, udah jadi 2 nih. Kita coba cek di DOS nih, fz2 nya udah masuk. Coba fz2.com. Oke, nah M nya kecil nih. Kalau tadi kan fz.com itu M nya besar nih. Oke. Ulang lagi ya. Tadi ada typo, jadi nggak terlalu asik. Kita mulai lagi dengan yang baru. Kita masih di register dan offset yang sama. Kita main di 100. Kita masuk ke sini. Oke, kita masukin ke ini ya, fz masuk channel. Oke, tadi kan tipe di sini nih, jadi error ini enggak error nih. Kita coba langsung aja. Kita masukin byte-nya 1F. Oke,
masukin kita namanya masuk aja deh, kamu biarin kita write, kita quit dulu. Nah, oke, kita sudah terus kita coba deh. Nah, ada nih masuro.com nih, ini saya masuk juga nih masuro.com ya. Kita coba eksekusi ya, nggak usah pakai sensor juga bisa sih, masuk aja terus kita klik. Nah, kita masuk channel. Nah, coba ya, masuk. Nah, ini deh, masuk channel. Ya gitu, simple ya. Itu bagian dari assembly ini. Nah, perbedaannya kelihatan kan, dari byte-nya kita masukin sendiri, kita pakai berapa baris ayatnya, terus kita pakai extension-nya kita masukin sendiri, biasa kita nge-write-nya sendiri. Ini contoh kecil sih. Zaman dulu tuh orang bikin file tuh hampir sama kayak gini, nggak semudah yang sekarang kita lihat. Bahkan waktu zaman micro word star gitu, itu juga orang masih rumit ya, masih nggak sesimpel sekarang, nggak semudah sekarang. Oke, thank you, itu aja ya. Itu aja ya, thank you banget udah mampir. Mohon supportnya, buat dukungannya, buat subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.